Salam sejahtera Mas Hasto, apa kabar Mas? Semoga Mas Hasto selalu sehat jasmani dan rohani. Perkenalkan saya Warto, peracik kopi di Warkop Bicara. Gimana kabar Sirekap Mas? Apakah benar dari hasil audit forensik ditemukan algoritma yang membuat suara Ganjar Mahfud hanya 17%? Mas Hasto sangat yakin suara Ganjar Mahfud 33%. Mas Hasto sangat hebat bisa mendapat data audit forensik. Saya ini wong cilik yang nggak paham audit forensik. Yang saya tahu, proses audit harus masuk ke dalam sistem Sirekap dan diberikan data-datanya kepada tim audit agar bisa dilakukan pengecekan kondisi di lapangan, data awal, koordinasi antar struktur, proses input, dan data hasil yang ditampilkan. Apakah sudah ada tim audit forensik yang diberikan izin untuk audit data KPU? Sedangkan sampai saya membuat tulisan ini, KPU masih menyelesaikan proses rekapitulasi provinsi. Apabila sudah ada yang melakukan audit forensik secara resmi, maka pasti sudah heboh beritanya tersebar. Apabila memang sudah ada yang mengaku melakukan audit forensik, maka kemungkinannya adalah: pertama, audit dilakukan secara tidak resmi dengan membobol data KPU. Kedua, data ini bocoran dari internal tim internal KPU. Ketiga, audit dilakukan dari data internal PDIP yang dikalibrasikan ke data KPU. Ini hal sangat serius loh. Mas, di kemungkinan pertama dan kedua, orang yang melakukan bisa kena Undang-Undang Perlindungan Data karena telah melakukan pembajakan data atau membocorkan data. Dan Mas Hasto bisa dianggap sebagai kaki tangan pembocoran data karena Mas Hasto yang menyampaikan ke publik. Kalau kemungkinan yang ketiga, ya gampang Mas. Tinggal bawa data-data internal yang Mas Hasto punya sebagai bukti di MK. Dan ini bukan audit forensik Mas, ini cuma pencocokan data saja. Monggo Mas dibawa ke MK, itu semua bukti-buktinya. Semoga bukti-buktinya bisa sebanyak 66.000 TPS untuk menggugurkan kemenangan Prabowo Gibran satu putaran. Dihitung dulu Mas, apa nyampe 66.000 TPS yang bermasalah. Jangan khawatir ketemu Paman di MK. Karena berdasarkan keputusan MK, Paman tidak bisa ikut memutuskan dalam sidang Pilpres karena ada konflik kepentingan dengan Mas Gibran. Dan yang paling penting Mas, keputusan KPU dari rekap hitung manual, bukan dari Sirekap. Jadi agak mubazir meributkan Sirekap, karena Sirekap itu cuma pengisi waktu sebelum pengumuman resmi KPU. Dan satu lagi Mas, kalau benar di Sirekap suara Ganjar Mahfud ditahan algoritma JSON script di 17%. Lalu mengapa hasil quick count lembaga survei SMRC dan Carta Politika yang merupakan konsultan politik Ganjar Mahfud juga menunjukkan hasil yang sama dengan angka KPU? Quick count SM, RC pasangan Ganjar Mahfud 16,7%, sedangkan Carta Politika 16,6%. Apakah kedua lembaga survei tersebut juga kena algoritma? Mengapa Mas Hasto tidak protes ke kedua lembaga survei tersebut? Padahal mereka adalah konsultan politik kubu Mas Hasto. Tapi saya akui, mentalitas Korea Mas Hasto ini sangat kuat. Mental untuk mendukung Ibu Mega untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tapi bukan berarti harus pakai prinsip asal ibu senang. Mas Hasto sebagai orang nomor 2 di PDIP harusnya bisa memberikan masukan yang benar. Kenapa Mas Hasto kasih data dan fakta keliru ke Ibu Mega? Apakah supaya dilihat bagus oleh Ibu? Apakah supaya kelihatan Mas Hasto berhasil memperjuangkan Ganjar Mahfud? Saya tahu Mas Hasto berhasil membantu memenangkan Jokowi di 2 pilpres sebelumnya. Tapi Mas Hasto perlu tahu bahwa kami rakyat memilih Pak Jokowi bukan karena PDIP atau karena ada Mas Hasto. Malah justru karena ada Pak Jokowi, maka suara PDIP di tahun 2014 dan 2019 bisa naik. Dari mana itu data-data yang Mas Hasto berikan ke Ibu Mega? Sedangkan Mas Hasto plan terhadap data yang sama. Mas Hasto tidak percaya survei dan quick count dari lembaga survei terpercaya yang bilang Ganjar Mahfud 16%.
Tapi Mas Hasto percaya exit polling luar negeri yang banyak memenangkan Ganjar Mahfud, padahal tidak jelas siapa yang melakukan survei exit polling ini. Lalu exit polling ini juga ternyata nggak sesuai dengan hasil KPU, di mana hasil suara luar negeri Ganjar Mahfud hanya 17%. Mas Hasto juga ribut ketika bilang suara PSI digelembungkan tidak sesuai quick count. Nah, kenapa kalau buat PSI Mas Hasto jadi percaya quick count? Padahal suara PSI yang Mas Hasto ributkan ini masih dalam batas margin of error dan belum bisa lolos ke Senayan. Mas Hasto bisa cari data pembanding di Kawal Pemilu, lembaga independen yang didanai dari dana urunan. Walaupun formulir C yang terkumpul hanya 82%, namun perolehan suara per paslonnya juga mirip dengan hasil rekap manual KPU. Saya dengar kabar burung, Mas Hasto dapat data Ganjar Mahfud 33% dari kalibrasi survei elektoral, ditambah analisa sosmed, ditambah EFGD, ditambah jumlah kunjungan kampanye Ganjar Mahfud. Saya tidak paham metodologi yang canggih-canggih, Mas. Tapi setahu saya metode survei itu hasilnya berupa angka kuantitatif dan semua survei menunjukkan angka Ganjar Mahfud terus turun tiap bulan sampai di angka 19% di awal Februari. Lalu analisa sosmed juga bisa kuantitatif, tapi perbincangan di sosmed menjelang Pilpres tentang Ganjar Mahfud kecil. Mas Hasto coba lihat Twitter dikuasai Anies Imin, sedangkan TikTok, Instagram, dan Facebook dikuasai Prabowo Gibran. FGD itu forum grup diskusi yang hasilnya kualitatif. Saya tidak tahu bagaimana bisa mendapat angka elektoral dari FGD. Sedangkan kampanye Ganjar Mahfud memang kelihatan banyak dihadiri pendukung, tapi coba perhatikan, sebagian adalah para pemuda pendukung Prabowo Gibran. Bahkan Cak Lontong saja ngomel melihat pendukung Prabowo di kampanye Ganjar. Saya nggak paham kenapa mencari metodologi yang membingungkan seperti ini. Apakah karena hasil survei Ganjar Mahfud yang jeblok dan terus menurun, jadi perlu ditambah metodologi lain yang tidak jelas juntrungannya hanya demi memberikan informasi asal ibu senang? Nah, atau mungkin suara 33% itu karena tidak sengaja penghitungan dobel suara yang didapat, yaitu 16, sekian persen dikalikan 2, jadi 33%. Mas Hasto ribut bansos 496 triliun. Coba Mas dilihat komposisi bansos sebesar itu untuk banyak subsidi sepanjang tahun 2024. Bansos ini meliputi subsidi BBM, listrik, pertanian, dan lain-lain. Sedangkan proporsi bansos untuk bantuan pangan dan sembako itu 78 triliun atau cuma 15% untuk sepanjang tahun. Jadi nggak ada itu barang 496 triliun hanya untuk bansos sembako dan BLT menjelang pemilu. Mas Hasto juga bilang Harun Masiku ini korban pemerasan. Mas, sudahlah, kasus ini sudah divonis. Dan kalau Mas Hasto bilang dia adalah korban, bisa jadi orang akan berpikir bahwa Mas Hasto melindungi koruptor. Mas Hasto juga pernah menangis sesenggukan saat cerita Jokowi meninggalkan PDIP. Sudahlah Mas, siapa yang akan percaya air mata politisi zaman sekarang? Mas Hasto sekarang ngotot DPR harus ajukan hak angket, silakan Mas. Itu hak DPR, dan PDIP sebagai fraksi terbesar pasti mudah mengajukan itu. Ajukan hak angket untuk Pilpres dan Pileg juga Mas, karena pembicaraan di warung kopi yang luar biasa hancur lebur demokrasi itu di Pileg karena money politik yang sangat kuat. Hampir tidak ada yang mengeluhkan soal Pilpres. Jadi saya sangat mendukung hak angket untuk Pilpres dan Pileg. Semoga caleg dari partai Mas Hasto tidak ada yang menggunakan money politik. Mas Hasto juga bilang banyak kepala daerah, anggota DPR, dan kepala desa yang diintimidasi untuk memenangkan paslon tertentu. Harus diajukan sebagai saksi di hak angket dan di MK Mas semua orang ini. Biar mereka ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, biar terang benderang semuanya. Saya juga ingin tahu kenapa Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara yang banyak kepala daerah dari partai Mas Hasto bisa kalah telak Ganjar Mahfud.
Biar jelas, kekalahan Ganjar Mahfud apakah karena intimidasi atau karena memang Ganjar Mahfud nggak laku dijual? Ingat mas, sebagian besar masyarakat ini sukanya ikut-ikut saja, sukanya bergabung ke calon yang dianggap akan bisa menang. Jadi yang dianggap akan kalah pasti akan ramai-ramai ditinggalkan. Mas Hasto juga bilang suara Ganjar Mahfud janggal karena lebih kecil dari suara partai. Simpel mas ini penjelasannya, pasangan Ganjar Mahfud gak laku dijual. Ganjar adalah figur yang disukai hanya oleh pendukung garis keras PDIP. Banyak yang masih memilih PDIP di Pileg karena caleg yang bagus, tapi tidak pilih Ganjar Mahfud. Harusnya Mas Hasto bersyukur karena caleg PDIP di daerah masih banyak yang dianggap bagus, jadi masih menolong suara partai. Sebagai penutup mas, mayoritas keluarga besar saya adalah pendukung PDIP dan Ibu Mega. Karena Ibu Mega adalah simbol Marhaenis dan perlawanan terhadap tirani Orde Baru. Namun ketika sudah pada posisi Ibu Mega dikultuskan dan orang-orang sekitarnya hanya penjilat dan bermental asal ibu senang, maka secara tidak sadar telah menjadi partai otoriter. Bayangkan selama puluhan tahun tidak ada pemilihan ketua umum di PDIP. Dan pada pemilu kali ini mohon maaf kami sudah tidak bersama PDIP, baik di Pileg maupun Pilpres. Saya mohon maaf bila perkataan saya ini menyinggung Mas Hasto, saya hanya menyampaikan pendapat sebagai wong cilik yang mengamati elit politik. Demikian dan salam hormat.